Pak Mahfud MD, Pak Mardhani Alisera, kami ingin penjelasan lebih spesifik. Mengapa menyodorkan nama orang luar, bukan menggait kader internal sendiri? Mahfud jawabnya nanti ya. Saya ingin menjelaskan yang Jansen bilang tentang koalisi perubahan untuk persatuan. Nama ini punya resiko, Andre. Dan sudah banyak yang mau cawe-cawe terhadap nama ini. Artinya ketika kami bertiga nih, Nasdem, Demokrat, PKS bersatu, kami sudah sangat sadar bahwa platform kami, target kami, kebijakan kami akan mengoreksi beberapa yang kurang. Tetapi tetap akan melanjutkan karena kita ingin ada persatuan. Dan positioning ini membuat kami sadar, kami harus punya common ground yang kuat. Jadi nyun sewu, tadi Maman bagus, semua bagus. Tapi buat kami bertiga, kita sudah punya pembahasan yang sangat fundamental, substansial, sehingga kita punya piagam kerjasama. Dan ini sehat. Kami ingin, ayo ada kontestasi karya dan gagasan. Kalau buat kami bertiga, ya, Mas Anies Baswedan. Bukan karya-karyaan. Nanti dekat tuh, itu loh. Buat kami bertiga, bahwa sepakat Mas Anies Baswedan adalah sosok capres yang punya kriteria sesuai dengan 3 partai. Punya track record yang baik di Jakarta, punya kemampuan analisis, punya akhlak mulia sehingga komunikasi internal kami sangat nyaman. Demokrat mau ketemu siapa? Monggo. Nasdem mau ketemu? Monggo. PKS ketemu? Monggo. Karena kami yakin semua itu masih mungkin kita bicarakan, tetapi ada 2 jenis pembicaraan. Satu, kalau dalam kaidah dakwah itu ada yang thawabit wal mutaghayyirat. Thawabit itu yang tetap, yang mutaghayyirat itu yang bisa berubah. Yang tetap apa? Bahwa platform kami koalisi perubahan untuk persatuan. Capres kami Anies Baswedan. Partai kami Nasdem, Demokrat, PKS. Cawapres kami. Cawapresnya ini tadi kan pernah, sudah 5, sudah 3, sekarang sedang dibahas. Bab cawapres ini saya setuju Dedi, krem de la krem, ini penting. Ingat Pak SBY perlu satu sosok namanya Pak Yusuf Kalla di 2004. Pak Jokowi untuk menang di periode pertama punya satu sosok juga namanya Yusuf Kalla juga. Jadi cawapres di periode pertama ini enggak kaleng-kaleng. Kami bertiga sudah sepakat, tertulis dengan sangat jelas dalam piagam kerjasama diserahkan kepada capres Mas Anies Baswedan. Mas Anies Baswedan dengan segala akhlak mulianya selalu konsultasi ke Pak SBY, konsultasi ke Pak Surya Paloh, konsultasi ke Ustadz Salim atau Ustadz Sahyu, dan itu berjalan. Saya setuju. Usulan Nasdem, the sooner the better. Karena masa kampanye nanti cuma 75 hari. Lebih pendek. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan hukum sentimen publik. Dan hukum sentimen publik itu tidak bisa dibangun dalam waktu yang pendek. 2019 kita punya 120 hari masa kampanye. Sekarang kita cuma 75 hari masa kampanye. Dan karena itu saya sepakat, saya juga selalu teriak, segera sepakati cawapresnya siapa. Kalau perlu paparkan target kita apa. Apa proposal koalisi perubahan untuk persatuan ini untuk Indonesia. Jika lebih baik gimana pengelolaan anggaran kita. Jauh lebih tajam lagi line up kabinetnya siapa. Paparkan itu semua, nanti partai-partai atau koalisi yang lain akan masuk. Ayo kita diskusi. Jangan lagi bicara figur saja. Mana detailnya, mana roadmapnya, mana kebijakannya. Kalau udah ke situ, pemilu kita naik kelas. Ya. Nah gitu Ndro. Bang Mardhani, figur yang disodorkan oleh Pak Anies siapa? Mas Anies sudah berbincang. Tetapi dalam banyak hal kita juga menerima masukan. Yang jelas begini, hasil surveinya Mas Anies masih perlu suara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Sehingga siapapun yang diusulkan mesti mampu menambah suara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Selalu 2, secara kuantitatif dia menambah suara. Clear itu.
secara kualitatif dia duit tunggal. Karena kita berharap nanti beban kita berat. Utang luar negeri kita besar. Pertumbuhan ekonomi kita masih 5%. PISA skor kita masih jalan di tempat. Banyak sekali PR kita. Dan itu nanti tugas berat capres dan presiden dan wakil presiden. Karena itu dua-duanya harus betul-betul bisa bekerja sama. Gitu. Mas AHY nggak memenuhi itu. Mas AHY. Ditahan dulu ya, usai jeda saat lagi.